Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul syirik. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Virus Azhara KF dengan NIM 20.13153. Selanjutnya ada Novia Laraswati dengan NIM 20.13154. Dan saya sendiri, Aufa Dava Nazifa dengan NIM 20.13148. Selanjutnya ada Iing Wahyuningsih dengan NIM 20.13142. Dan yang terakhir ada Diva Yuning Tias dengan NIM 20.13150. Pengertian syirik. Islam adalah agama yang datang untuk menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tetapi begitu banyak umat Islam yang tidak konsisten kepada tauhid. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah semata. Bahkan banyak di antara mereka yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah baik langsung maupun tidak langsung, baik disengaja maupun tidak. Memberikan sifat ketuhanan kepada makhluk tersebut baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian. Dari segi bahasa, syirik artinya perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik dikatakan dosa besar dan kezoliman yang besar, karena ia menyamakan makhluk dengan Khalik atau Sang Pencipta. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Selanjutnya pengertian syirik kontemporer. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Sedangkan syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Syirik ini telah bermetamorfosa dengan sangat sempurna perubahan wujudnya, di mana orang yang tidak mempunyai pemikiran untuk berpikir dari perspektif lain akan sulit sekali untuk membedakannya. Syirik kontemporer atau modern ini merupakan syirik yang tanpa terasa dan disadari banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Syirik kontemporer ini banyak terjadi di segala bidang, baik dalam segi seni, budaya, politik, dan ekonomi. Syirik kontemporer ini menyebabkan manusia tidak bisa mengelak dan dengan terpaksa untuk mengikutinya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk syirik. Yang pertama ada harta, benda, atau materi. Hal pertama yang memungkinkan seseorang syirik pada zaman modern ini adalah uang, karena uang termasuk ilbab yang paling berkuasa di dunia ini. Telah nyata di dunia bahwa hampir semua yang ada di dalam hidup ini dapat diperoleh dengan uang. Bahkan dalam banyak hal harga diri manusia pun bisa dibeli dengan uang. Semakin berkembangnya zaman, uang juga dipakai sebagai alat ukur status seseorang di dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada syirik tahta atau kekuasaan. Orang yang mempertuhankan jabatan tidak peduli dengan nilai atau etika untuk meraihnya, jalan tidak benar pun akan ditempuhnya demi kekuasaan. Hal tersebut menjadi salah satu syirik dalam bentuk tahta atau kekuasaan. Yang selanjutnya ada syirik dalam bentuk syahwat atau seks. Banyak orang yang memenuhi keinginan akan seks ini tidak lagi mengindahkan nilai-nilai luhur agama. Orang yang sudah terlanjur mempertuhankan seks tidak akan bisa lagi melihat batas-batas kewajaran, sehingga ia akan melakukan apa saja demi kepuasan seksnya. Kasus-kasus hubungan di luar nikah, perselingkuhan, dan bahkan hubungan sejenis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tuntutan syahwat. Itulah kasus di zaman sekarang yang mungkin akan menodai bahkan merusak ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dia tidak mempertuhankan berhala-berhala fisik. Apalagi jika berhala itu divisualisasikan secara fisik, jelas sudah kesyirikan ada di sana. Selanjutnya, syirik dalam bidang seni budaya. Seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari perasaan yang bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia.
Nyanyian termasuk seni yang dapat dihalalkan dan diharamkan. Nyanyian yang diharamkan yang disertai kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan, qaul, perbuatan fiil, atau sarana asya, misalnya disertai dengan zina, menampakkan aurat, campur baur wanita dan pria, ataupun syairnya yang bertentangan dengan syara. Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian yang memiliki kriteria yang bersih dari unsur kemaksiatan atau kemungkaran. Misalnya, nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong orang untuk meneladani Rasul, mengajak taubat judi, mengajak menuntut ilmu, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang budaya, misalnya mengunjungi makam para wali. Hal itu bisa menjadi salah satu syirik jika niatan yang digunakan saat melakukannya itu bertentangan dengan syariat Islam. Syirik dalam bidang politik. Dalam bidang politik, syirik dapat dilakukan dengan cara mistifikasi politik, yang mana persoalan politik yang bersifat rasional, zahiriyah, ikhtiariyah, dan taklifi atau tindakan-tindakan amalia dan syar'i menjadi tindakan yang misteri, kabur, teka-teki, penuh mitos, dan tahayul. Proses mistifikasi dalam dunia politik menurut Kurtzer merupakan hal biasa sebagai upaya mengelabui realitas sosial guna menggalang dan mengumpulkan dukungan politik sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Syirik dalam bidang pemerintahan. Istilah syirik dalam pemerintahan yaitu syirkul kusyur. Maksudnya, syirik di sini adalah syirik yang tidak mempercayai adanya aturan selain dari Allah dan menganggap bahwa segala aturan dalam bidang pemerintahan adalah sesuatu yang musyrik dan kafir, karena bukan hukum langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal tersebut tidaklah benar. Contohnya, menurut beberapa orang, tauhid harus diimplementasikan dalam urusan pemerintahan. Tauhid menurut mereka berarti hanya mengakui Allah sebagai pencipta atau rububiyah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah atau uluhiyah, dan hanya Allah yang berhak membuat aturan atau hakimiyah, dan mematuhi perintah dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR atau MPR adalah musyrik. Akan tetapi, hal tersebut tentulah tidak benar, karena dalam berbagai ayat Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk bermusyawarah dan menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang membuat peraturan yang didasarkan kepada perjanjian dan kesepakatan, seperti dalam perjanjian Hudaybiyah, Piagam Madinah, tahkim dalam perang Siffin, dan lainnya. Mereka mengatakan hanya Allah yang berhak membuat peraturan dan menuduh musyrik kepada pihak yang membuat peraturan berdasarkan kesepakatan akan berkonsekuensi menuduh musyrik Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena Rasulullah dan para sahabatnya juga membuat peraturan. Syirik dalam bidang ekonomi. Salah satu bentuk syirik dalam bidang ekonomi misalnya judi dan lotre. Judi diartikan sebagai permainan yang untung-untungan dengan bertaruh. Dalam bahasa Arab, judi diartikan qimar atau segala permainan yang dijanjikan bahwa yang menang akan mendapat sesuatu dari yang kalah. Islam telah mengharamkan perjudian dan menganggap judi merupakan dosa besar, sama dengan minuman keras, sama dengan menyembah berhala. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang minuman keras dan judi. Jawablah kepada mereka bahwa pada keduanya ada dosa dan ada manfaatnya bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Syirik dalam bidang ilmu pemerintahan. Syirik dalam bidang ilmu pemerintahan atau syirik ilm biasanya terjadi pada ilmuwan, mengagungkan ilmu sebagai maha segalanya dan tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan Allah. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa manusia berasal dari kera dan mempercayai bahwa terdapat ilmu pengetahuan yang dapat menemukan formula agar manusia tidak mati. Contoh syirik dalam ilmu pengetahuan yaitu teori evolusi, cloning, dan transgender. Kesimpulan, Islam merupakan agama yang menegakkan tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita berpegang pada tauhid, namun banyak umat yang tidak konsisten pada tauhidnya. Di zaman yang saat ini, syirik telah berubah dengan perubahan wujud, bahkan orang tak menyadari dan memiliki pemikiran jika hal itu merupakan syirik. Syirik saat ini akan sangat sulit dibedakan, tidak terasa dan tidak disadari telah banyak dilakukan oleh banyak orang. Syirik kontemporer ini berkembang dalam berbagai bidang, seperti bidang seni dan budaya, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, maupun di bidang pemerintahan. Dan semakin banyak orang yang mempercayai segala hal yang berbau syirik tanpa mengetahui kebenarannya serta informasi sesungguhnya. Maka dari itu, dengan kita belajar tentang syirik ini, diharapkan agar kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam konteks syirik, agar kita tidak terjerumus dalam api neraka. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangannya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.